yang akan disampaikan oleh Ibu Suherni SPD tentang RTL PKG PJOK, yaitu pembelajaran berbasis proyek melalui Koper. Kepada Ibu Suherni SPD dipersilakan. Atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Amolomo? Nimo Witimi? Saiba. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Mimika yang luar biasa. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini telah memberi waktu kepada saya untuk memaparkan dari tugas ya, diseminasi PKG PJOK Angkatan Kedua tahun 2024 dari Balai Penggerak Papua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut PKG PJOK, yaitu pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dengan tema penerapan pendidikan gerak melalui permainan tragodor, artinya permainan tradisional gobak sodor. Ya, gobak sodor ini istilah dari Jawa ya. Oke, baik. Pada kesempatan ini yang pertama adalah kita menginjak ke latar belakang. Di Indonesia memiliki banyak permainan tradisional, tetapi sayangnya permainan tradisional yang diantaranya gobak sodor ini sudah mulai terlupakan pada masa sekarang ini ya, terutama anak-anak. Mungkin anak-anak banyak yang nggak mengenal. Permainan ini diharapkan membuat peserta didik aktif bergerak. Permainan saat ini sudah jarang dilakukan anak-anak, di mana anak-anak lebih banyak memilih bermain gadget ya sebagai alat bermain. Jadi anak-anak sudah banyak yang tidak aktif untuk bergerak ya. Kemudian permainan gerak sudah jarang dilakukan, di mana anak-anak menganggap bahwa permainan di gawai atau di gadget itu lebih seru dan mengasihkan. Tanpa disadari, hal ini akan berdampak pada tumbuh kembangnya peserta didik atau anak-anak sekarang, baik secara fisik maupun mental ya. Sehingga peran orang tua dan guru sangat penting ya, supaya anak-anak lebih banyak bergerak ya, karena jiwanya anak-anak sebenarnya bermain, bergerak, senang ya. Tetapi dengan adanya gadget sekarang, anak-anak lebih banyak duduk, mager ya, istilahnya tidak mau bergerak, gara-gara ada permainan game yang luar biasa ini, menarik. Bukan hanya anak-anak saja, orang tua, bapak-bapak di bis di mana saya lihat dia bermain game. Saya juga sampai heran ya. Istilahnya permainan ini memang sangat luar biasa pengaruhnya, bukan saja ke anak-anak tetapi ke seluruh kalangan. Kemudian penerapan model pendidikan gerak ya, hubungannya dengan penerapan gerak.
yang akan diterapkan kepada peserta didik menggunakan konsep-konsep. Jadi ini saya ambil materi ini untuk RTS saya, di mana saya memandang bahwa anak-anak itu sudah harus diaktifkan dalam bermain, ya, supaya anak-anak itu aktif bergerak, badannya itu bergerak digerakkan, ya, supaya jiwa dan raganya itu sehat semua. Pada kesempatan ini, pada model pendidikan gerak menggunakan konsep-konsep, ya, diantaranya yaitu konsep ruang, di mana konsep ruang itu sendiri adalah memanfaatkan ruang yang ada di sekolah. Jadi sekolah kita itu punya konsep ruang, ada lapangan, ya, lapangan yang sangat luas, ya. Jadi anak-anak mendapat kesempatan untuk bermain, untuk melakukan kegiatan, diantaranya mengenalkan permainan yang baru ini, ya. Misalnya bagi anak-anak itu ini permainan baru. Kemudian yang berikut adalah konsep tubuh, di mana konsep tubuh atau konsep upaya atau usaha, yaitu tindakan anak yang akan melakukan kegiatan permainan, ya. Jadi dengan adanya permainan ini anak-anak berupaya bergerak, ya, karena ini ada yang jaga, ada yang main, ada yang melawan, jadi menghadap, ya. Jadi permainannya otomatis anak-anak harus melihat secara sigap, ya, cepat, itu di mana lawan akan menerobos dia harus dihalangi, ya. Jadi dia masuk di ruangan itu, tapi lawannya harus menghalangi supaya dia tidak bisa lolos di ruangan itu. Yang berikut adalah konsep tubuh, di mana konsep serta yang berikut adalah konsep berkesinambungan, yaitu hubungan antara peserta didik dengan guru, staf tata usaha dan lainnya. Ya, tentunya dalam kegiatan ini kita tidak bisa anak-anak dibiarkan, tentunya pasti berhubungan dengan kita. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berpihak pada peserta didik dengan penerapan voice, choice, dan ownership. Yang artinya voice yaitu kita mengutarakan ke anak ada permainan tradisional, baru anak-anak bisa menanggapi. Dia tahukah tidak itu permainan tradisional? Dan dia bicara, ya, bicara. Voice artinya anak-anak bicara. Mungkin bisa memberikan contoh permainan tradisional itu apa, ya? Di antaranya mungkin main tali, ya, yang satunya gobak sodor atau engklek, ya. Karena permainan tradisional ini sudah mulai digalakkan, ya, di Kabupaten Mimika. Ya, sudah mulai diangkat supaya permainan ini tujuannya tidak punah. Yang kemudian yang berikut yaitu voice, yaitu suara peserta didik, ya, tentang permainan tradisional ini. Di mana anak-anak itu voice artinya memilih. Dalam pembelajaran co-curricular ini, ya, anak-anak bisa memilih. Dan di antara materi contoh-contoh permainan tradisional. Yang berikut adalah ownership. Ya. Ownership, peserta didik merasa memiliki pembelajaran yang dilakukan, ya. Jadi setelah dia memilih, ya, dia merasa memiliki. Oh, ini yang permainan yang sudah saya pilih ini saya akan melakukan dengan baik tentunya karena sudah menjadi pilihan dia, ya. Sehingga ada rasa tanggung jawab, kerjasama dengan teman, ya, saat kegiatan, terus mandiri dan lain-lain, ya. Jadi anak-anak dengan dia memiliki permainan itu, dia akan melakukan tanggung jawabnya lebih bagus. Berikut tujuan program yang pertama, memperkenalkan permainan tradisional dengan cara menyenangkan dan juga tentunya melestarikan budaya Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan sifat kejujuran,
kreativitas dan sportivitas, serta mengembangkan kerjasama tim. Yang berikut adalah meningkatkan aktivitas gerak, kesehatan, dan kebugaran. Langkah berikut yaitu capaian dan langkah-langkah hasil. Capaian yang akan kita tuju yaitu yang akan kita capai: peningkatan sifat jujur, keterampilan gerak peserta didik, peningkatan partisipasi dan inklusi, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Kemudian langkah-langkahnya: perencanaan dan desain permainan. Yang kedua, pembagian tim dan pengenalan aturan. Karena ini adalah permainan yang baru, maka anak-anak perlu di pemaparan bagaimana cara bermain. Ya. Yang ketiga adalah sosialisasi permainan tradisional. Yang keempat adalah pelaksanaan pertandingan, dan yang berikut adalah evaluasi dan refleksi. Di mana hasil yang diharapkan yaitu peningkatan kepercayaan diri dan kepuasan peserta didik, menumbuhkan jiwa sportif, peningkatan partisipasi dalam olahraga, mencintai budayanya sendiri. Berikut yaitu tentang program dan mitra dalam komunitas belajar. Dalam kegiatan kokurikuler ini melibatkan komunitas belajar di SMP Negeri 2, yaitu peserta yang terlibat adalah rencananya kelas 9. Terus kegiatan dilaksanakan setelah penilaian akhir semester ganjil, mitra kerja yaitu orang tua, kemudian struktur rekan sejawat, penanggung jawab kepala sekolah, guru agama yaitu berperan memberikan motivasi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru IPS memberi motivasi berkaitan dengan pelestarian budaya Indonesia. Dan guru PJOK mengembangkan keterampilan, pengetahuan, aktivitas peserta didik. Yang berikut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi di sekolah itu mempunyai kapasitas atau aset-aset yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan pendidikan gerak, yaitu aset manusia, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, komunitas belajar sekolah dan guru sebagai pendamping, dan peserta didik sebagai pelaku dan orang tua sebagai pendukung. Yang berikut aset fisik. Aspek fisik ini terdiri dari lapangan, ya, dan peralatan sekolah sebagai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program. Kemudian berikutnya rencana evaluasi dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung yang dilakukan oleh guru sebagai wasit, ya, dalam kegiatan tersebut. Berikutnya kemungkinan tantangan, ya. Kegiatan ini tentunya ada tantangan-tantangan, diantaranya jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi jadwal. Yang kedua, cuaca, ya. Jadi kadang cuaca yang kita alami itu sebentar hujan, sebentar panas. Jadi kalau hujan mungkin kegiatan ini bisa tertunda. Maka kegiatan itu dapat, seandainya ada tantangan begitu, bagaimana solusinya kita mungkin ke hari berikutnya. Kemudian yang berikut tantangannya adalah motivasi peserta didik untuk aktif ikut kegiatan, ya. Terkadang anak-anak kurang semangat, ya. Kita sebagai guru wajib untuk memotivasi siswa agar dia aktif bergerak. Yang berikut adalah keterlibatan orang tua atau wali peserta didik. Yang berikut dapat seandainya orang tua ada yang kurang mendukung, ya, yang dapat mempengaruhi motivasi.
Kemudian solusinya yaitu penjadwalan yang efisien. Kemudian pengganti hari yang tidak efektif karena ada faktor cuaca, mungkin hujan ya. Yang berikut melakukan pendekatan persuasif yang konstruksif dengan pujian ya, sehingga anak-anak itu termotivasi. Jadi dengan kita memberi semangat pujian kepada anak-anak bersemangat ya. Kemudian komunikasi terbuka. Nah, demikian pemaparan saya pada kesempatan hari ini. Mungkin ada dari rekan-rekan atau teman-teman dari rekan guru mau menambahkan atau mau memberi masukan, silakan. Ya, silakan Pak Ketut. Baik, permainan ini kan baru. Saya juga belum tahu permainannya. Ya, baik. Permainan ini memang bagus. Ya, saya lihat baru ini dikenalkan. Selama ini kan tidak dikenalkan. Kita mengacu kepada kurikulum yang ada, atletik dan sebagainya. Nah, kira-kira model permainannya ini sebagaimana tuh modelnya dan aturannya bagaimana untuk menentukan dia juara kalah itu yang bagaimana? Ini yang saya belum pahami. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau tanya atau baik, terima kasih. Jadi masih kelanjutan dari Pak Ketut. Kalau saya dengar ini permainan agak sudah lama. Cuma kita mungkin beda di nama ya. Jadi penamaan materi permainan ini nih beda-beda di setiap daerah. Dan mungkin saya mengusulkan mungkin Ibu Suherni ketika pemaparan begitu mungkin lebih dijelaskan lagi aturan permainannya seperti apa, seperti yang Pak Ketut bilang, itu mungkin dijabarkan, baru kalau bisa lebih banyak gambar-gambar karena ini kan ada beberapa dari kita yang baru melihat, walaupun memang mungkin nama di daerah kami berbeda dengan di daerah lain ya, jadi mungkin ada juga, tapi penamaannya aja yang berbeda-beda, jadi biasa kita jadi bingung kan. Jadi mungkin itu usulan saya, kalau bisa aturan mainnya dengan teknik permainannya itu bagaimana, modelnya seperti apa, dan kalau bisa lebih banyak gambar-gambar supaya kita bisa lebih paham. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya cuma mungkin sedikit bukan meluruskan. Kalau tadi Bu Suherni menyampaikan bahwa ini istilah dari Jawa, sebenarnya itu bahasa Serapang. Kalau setahu saya mulai dari kecil itu memang kita sudah memainkan ini, meskipun ini kayaknya belum menjadi bagian dari cabang olahraga. Tapi kalau di Jawa biasanya ada semacam kompetisi begitu, kalau terutama kalau pada 17 Agustusan. Berasal dari bahasa Belanda kalau nggak salah, go back trok, tuh bacanya nggak tahu saya, trok the door, yang berarti menembus pintu. Jadi bukan dari bahasa Jawa, tapi orang Jawa menyerap dari bahasa Belanda. Kayaknya begitu ya, Bu Suherni. Berikutnya yang saya sarankan menyambung dengan teman-teman tadi, mungkin disertakan video kan, supaya paham teknik permainannya bagaimana, begitu toh. Anak-anak juga mungkin bisa langsung main, langsung selain ya tekniknya bagaimana, terus yang menang bagaimana, terus itu kelompoknya, aturan mainnya itu bagaimana ya. Mungkin lebih disertakan videonya. Terima kasih. baik, terima kasih atas teman-teman
misalnya memberikan masukan dan hal-hal ada yang perlu diketahui. Yang pertama dari Pak Ketut ya. Baik, Pak Ketut, terima kasih atas masukan, atas pertanyaannya, luar biasa. Yang pertama yaitu model permainannya seperti apa. Baik, jadi pada saat model permainan seperti apa, nanti ini kita jelaskan langsung ke anak-anak, ya. Karena kalau sesuai dengan aturan, ya maksudnya sesuai dengan job kita tidak ada misalnya ya aturan untuk memaparkan ini karena sudah ada plot-plotnya begitu. Maksudnya itu nanti kita paparkan ke anak-anak, ya, aturan mainnya. Jadi aturan mainnya kita seandainya ada guru tadi membuat video, kita sudah siapkan video, ya, sudah siapkan video, kita bagikan ke wali-wali kelas. Wali kelas nanti menyalurkan atau mengirimkan ke siswa, ya. Karena di sini tidak ada job untuk putar video, tidak ada. Jadi kita cuma dibatasi ada cuma harus 8 slide saja, tidak boleh lebih. Jadi aturannya sudah ada. Nanti selanjutnya ini masih rencana ya. Jadi rencananya berikutnya kita akan mengambil langkah, ya. Contohnya tadi pandu bagaimana aturannya, aturan bermain bagaimana kita sudah ada. Nanti kita perjelas. Begitu. Nah, maksudnya begini, siapa tahu anak bertanya, kan semua permainan aturannya memang harus ada. Ya. Ya artinya mungkin tidak secara detail tidak dijelaskan. Ya artinya sedikit saja disentuh, tapi kan sudah tahu. Kalau memang disembunyikan, bagaimana kita mau menjelaskan anak nanti? Makanya Ibu Bapak gak jelas pendengaran saya tadi. Nanti setelah itu saya share video, ya, jadi ke wali-wali kelas, nanti ke siswa. Jadi kalau di sini di video memang kita tidak ada plotnya untuk putar video begitu Pak. Tapi kalau misalnya itu memberikan wali kelas, jadi ada anak saja, jadi wali kelas saja. Iya. Nanti itu sudah ada videonya, sudah saya itu tinggal wali-wali kelas nanti bertanggung jawab ke anak walinya gitu. Jadi supaya langsung kan ke sasarannya anak. Begitu. Bagaimana? Mungkin ada Kita tidak minta lain mungkin bagaimana? ya. Oke, baik. Ya. Baik ya. Jadi ini permainannya ini berbentuk, pertama kita bentuk garis, ya, garis. Ya, garis itu kita bagi-bagi, ya, dibagi bisa menjadi persegi panjang, tengah di garis, baru ke samping ada tiga atau 4 garis. Ya, yang mana dari pemain itu ada 2 regu. Yang pertama pemain, yang pertama penjaga, penyerang dan penjaga. Di mana yang penyerang itu dia berusaha masuk di dalam garis itu, yang kotak-kotak itu, ya, di dalam garis itu, dan dihadang oleh lawannya yang bertahan. Jadi kalau dia kena, berarti dia sudah mati. Dalam arti mati, dia sudah berganti tempat, ya, berganti tempat. Anak yang sebagai pemain atau penyerang, dia kalau bisa lolos dari halangan itu, dari pertama masuk sampai kembali lagi, seperti kasti ya, seperti kasti, tapi modelnya tidak di kotak. Kalau kasti kan tidak di kotak. Lolos dari pertama masuk sampai kembali ke tempat itu poinnya 1. Ya, jadi ini
ditentukan oleh poin. Menangnya ditentukan oleh poin. Ya, jadi di mana anak-anak menghalangi lawan yang akan masuk di kotak, begitu. Terus pembelajaran ini adalah kokurikuler, artinya apa? Tidak masuk di intrakurikuler atau di ekstrakurikuler. Jadi kokurikuler artinya mungkin bisa dilaksanakan kita rencananya setelah PAS, ya. Setelah PAS kita lakukan supaya anak-anak ada kegiatan sambil menunggu rapor. Itu rencana saya begitu, karena ini masih rencana, Pak. Jadi rencana itu mungkin bisa berubah. Mungkin kalau waktunya nanti itu ya kita menyesuaikan begitu. Ini masih rencana, tidak lanjut tugas kita, tugas saya begitu. Baik. Ini masukan aja. Tadi aku bilang poin. Poin ya. Permainan ini pakai waktu atau poin? Poin. Poin. Nah, kalau poin berapa poin harus bertukar tempat? Lah kita ini kan ini Pak, ini permainan tradisional ini kan bebas kita. Setelah nanti kita aturan poin 5 berarti dia yang menang. Kita sendiri yang tentukan. Jadi tidak ada aturan yang mengikat. Berarti ini aturannya tradisional. Iya, ini tradisional. Ini sudah kita kemarin kita technical meeting kegiatan ini sebenarnya mau dilakukan, tetapi batal. Ya kita sudah technical meeting di Gor apa itu beda, tapi kegiatan nggak jalan. Ya, ini sudah digalakkan di masyarakat, cuma Timika aja kayaknya yang belum jalan. Nggak tahu ada faktor apa. Artinya tidak dijalankan karena kurangnya sosialisasi. Iya, begitu. Jadi yang bertanggung jawab atas ini kegiatan ini kan sebenarnya forming, tapi tidak dan panitianya kayaknya kurang sosialisasi sehingga kita tidak jalan kegiatannya. Kita sudah technical meeting kemarin mau ada perlombaan ini. Ya, Berikutnya, tunggu, saya hanya masukkan saja itu, walaupun permainannya tradisional, harus ada aturan yang mengikat. ya ada aturannya. Ini masukan aja ya. Ya. Karena tadi bilang itu kita yang ngatur, nggak bisa. Harus ada aturan. Iya, Bapak tadi kan menanyakan aturan dan poinnya berapa, ya? Waktu atau poin yang dipakai. Poin. Jadi poinnya kalau poinnya Iya, tadi kan sudah saya jawab poin, Pak. Bapak tanya lagi. dia bilang kita yang ngatur tadi kalau nggak salah. Oke, ya terima kasih Pak Ketua. Nanti kita tidak lanjut ya. Berikutnya masukkan nama, diselipkan gambar. Ya, terima kasih Bu Elsa atas masukannya. Memang di job kita tidak boleh lebih dari 8 slide dari ketentuan yang di itu. Jadi itu sudah itu seperti saya bilang tadi. Jadi nanti untuk slide-nya video nanti kita kirimkan ke wali-wali kelas ya. Karena ini memang tidak ada jobnya untuk memutar video ada. Ya. Jadi itu aja loh. Mungkin Bu Esa untuk masukannya. Yang berikutnya, oke, sama ya seperti tadi video. Mungkin ada lagi dari teman Humus? Ya. Oke, baik, terima kasih. Yang jelas ini satu kegiatan yang Ibu pernah ikut, terus semacam dituntut Ibu buat RTL-nya. Ya. Jadi saran dari Pak, yang pertama saran dari Pak Ketut mungkin nanti dimasukkan saja. Artinya ada link yang tertulis, tidak apa-apa. Tidak perlu harus diributkan. Ada linknya, tulis di situ, silakan. Yang kedua, Bu, yang saya tadi coba bisa operator dimunculkan di bagian pertama. Coba munculkan di bagian pertama. Tadi itu apa itu? RTL PK
PKB apa? Oh, PJOK ya. Oh iya. PKG ini yang dimaksudnya itu apa? Penilaian kerja kinerja guru. Apa ini? Oh. Oh iya, bagus. Yang saya ingin tekankan di sini yang pembelajaran berbasis proyek. Coba Ibu, saya belum melihat secara real yang pembelajaran berbasis proyek ini yang Ibu tadi tampilkan. Saya belum melihat persis. Ini ada tagihannya tidak? Tagihannya ke peserta didik? Dari kegiatan. Oh. Ya, baik. Tadi karena saya belum paham betul atau belum lihat clearnya dari proyek ini, tapi Ibu tadi sudah maksudkan. Yang berikut ini karena ini penting juga dalam rangka kelanjutan ini, Ibu harus koordinasi dengan kesiswaan dan kurikulum supaya ini Ibu diberikan ruang dan waktu setelah pas Ibu diberikan kesempatan. Artinya ini satu kegiatan yang penting dalam upaya pengembangan guru. Maka kita sesama guru kita harus bisa saling mendukung. Makanya saya melihat poin yang ketiga tadi, Ibu harus bisa bekerja sama dengan kesiswaan dan kurikulum untuk diberikan ruang. Jangan sampai ketika kesiswaan tidak tahu persoalan ini, kemudian setelah pas kesiswaan dengan kegiatan sendiri, akhirnya Ibu punya kegiatan tidak jalan. Maksudnya kita sama-sama mutualisme, saling mendukung supaya Ibu punya juga ini bisa tersalurkan. Dan mungkin kita harapkan mungkin ke depan bukan hanya mati pada saat ini, tapi mungkin bisa berkelanjutan. Karena ini yang kita lihat baik apalagi dengan menteri baru ada penekanan ke hal-hal yang besar. Saya kira itu. Hanya tadi pembelajaran berbasis proyek itu yang saya tadi mencoba mencermati ulasan demi ulasan, tetapi saya belum menemukan. Tapi tadi sudah menjelaskan di sini. Terima kasih. Baik, masukan demi masukan sudah kita dapatkan ya. Memang ini pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita terus terang Pak, saya ini juga baru belajar membuat proyek itu apa sih? Kita juga mumet ini malam juga nggak tidur ini bagaimana begitu ya. Tapi kita itu lebih baik mencoba daripada kita nggak berbuat apa-apa ya. Jadi kegiatan PKG PJOK ini diikuti oleh 14 peserta guru olahraga di Kabupaten Mimika, dan kebetulan saya terpilih juga sebagai peserta dan bersyukur ya kita dipanggil untuk ikut kegiatan. Jadi mungkin dari guru-guru lain ya, mungkin dari teman-teman guru PJOK siap-siap saja nanti ikut kegiatan supaya ternyata ini adalah dagingnya kita sebagai guru olahraga ya, dimana kita kadang ngajar itu bosan, ternyata begini, ada begini, luar biasa ini. Saya sangat semangat ya, kadang nggak semangat. Kenapa kita juga sebagai guru dituntut untuk
mengikuti perkembangan ya, ternyata luar biasa banyak yang bisa kita serap dari kegiatan ini. Demikian pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan ini membuka wawasan kita bahwa belajar sepanjang hayat ya, tidak menutup usia kita berapa, sudah tuakah tidak, ternyata kita juga harus belajar. Tetap semangat Bapak Ibu Guru. Selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.